Kenapa? Cerita penderitaan mudah diingat daripada kebahagiaan. Pertama, siapa yang percaya bahwa cerita penderitaan mudah diingat daripada kebahagiaan? Di sini ada yang mau nggak bantu jawab? Kayak tadi, kita sama-sama coba jawab. Kenapa? Cerita penderitaan mudah diingat daripada kebahagiaan. Ada yang setuju nggak teman-teman di sini? Ada nggak yang kira-kira setuju? Setuju bahwa penderitaan tuh lebih sering diingat. Ini panjang sebenarnya. Ya. Jadi gini, itu miskonsepsi juga bahwa penderitaan itu lebih sering diingat, lebih mudah diingat daripada kebahagiaan. Karena faktanya ini bukan soal derita atau bahagia. Dua-duanya adalah emosi. Nah, semakin Anda sering ya terlibat dalam pikiran dan emosi, maka semakin mudah aktivitas Anda mengingat emosi itu. Itu hanya posisi. Kalau misalnya Anda lebih banyak mengingat penderitaan, artinya kehidupan Anda lebih banyak penderitaannya. Karena emosi itu punya value, punya nilai, makna yang Anda berikan ke dalam kejadian itu, baik sedihan maupun yang senang. Kalau kesenangan juga itu melekat, momennya benar-benar masuk sebagai tayangan. Kebahagiaan penderitaan itu adalah makna yang kita sematkan, yang kita rasakan sensasinya dari bentuk emosi. Setelah itu, kenapa penderitaan terasa lebih mudah diingat? Karena kebanyakan orang tadi berangkat dari posisi ketidaknyamanan, posisi kurang, ya, yang percaya identitasnya yang kaku, kurang, stres, tegang. Posisi ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan keseluruhan tayangan dalam hidupnya, fokusnya, atensinya pada hal-hal pola yang serupa. Kesedihan, penderitaan tanpa disadari otomatis. Itu. Jadi ini panjang sebenarnya. Mulai dari penderitaannya, mulai dari posisi viewingnya, apa sekarang tuh namanya point of view-nya, ya. Dan kepercayaannya terhadap semua label makna yang diberikan pada kondisi kejadian itu. Nah, semakin sering tanpa sadar terbiasa hidup tuh adalah penderitaan, katakanlah punya program begitu tanpa disadari, di bawah sadar. Yang datang, yang hadir, yang ketarik, ya memang hanya penderitaan. Jadi itu soal posisi. Posisinya dari mana? Dari yang memang pola berulang karena memang sudah dari awal, dari kecil punya berbagai kondisi kekurangan. Kekurangan tuh banyak sekali ya. Kekurangan uang, kurang kasih sayang, doktrin dan dogma yang selalu mengekang. Kan banyak sekali ya. Itu saja sudah membuat kita terpisah jauh dari diri sendiri, merasa bahwa akulah yang identitas, akulah yang nama, akulah yang ini, akulah si ini, akulah yang mungkin si bodoh, akulah yang ini, yang itu, yang miskin, yang jelek. Apalagi pikiran berputarnya selalu pada penghakiman, menjudge bahwa aku tuh yang salah, aku yang keliru, aku yang sial, aku yang ini, aku yang itu. Gak selesai-selesai. Maka sadari pikiran, perasaan, dan stay, selalu praktekkan ini, maka otomatis nanti bergeser dari yang kondisi hidupnya penderitaan, ya, termasuk apakah ini berpengaruh dari penglihatan saja, point of view hidupnya menderita, menarik getaran vibrasi, ada law of attraction, ada hukum resonansi, hukum getaran yang memang menarik kembali apapun yang Anda cerminkan ke semesta, lalu kembali lagi kepada diri Anda, berbentuk penderitaan dan kejadian tidak enak, ya. Tapi itu kita sisihkan terlebih dahulu, kita geser dulu semua kemungkinan, hukum semesta, law of attraction, cukup dari posisi penglihatan, point of view bahwa hidup Anda menderita, ya, digeser bahwa sekarang praktek sadar. Pikiran dan perasaan adalah tanggung jawab Anda sendiri, maka mudah nanti ngalir, oh ternyata hidupku bukan hanya soal penderitaan, namun aja juga kebahagiaan. Lama-lama, penderitaannya hilang, atau penderitaannya minim, penderitaannya tetap ada,
Ya, karena kita bergerak di dua dimensi, dimensi manusia yang harus survive, yang harus hidup, dan juga dimensi kesadaran berlimpah, utuh, ya. Jadi ini kan dualitas. Dualitas, namun seimbang. Kalaupun memang sudah praktek secara utuh, sadar, ya berarti multi-view. Dualitasnya beriringan, berdampingan. Ada penderitaan, ada kebahagiaan. Diterima bersama-sama, dan makna labelnya itu disadari. Oh, ternyata hidup bukan cuma soal penderitaan maupun kebahagiaan. Ya, hidup ya adalah yang sadar, gitu, yang nggak ada lagi kalau misalnya di posisi ini yang bisa dinarasikan karena maknanya sudah disadari. Ya, hanya diperjalankan, hidup ya jalan diperjalankan, tidak ada yang hidup, tidak ada si identitas yang hidup, kehidupannya ada tapi nggak ada yang hidup karena sudah berjalan dan diperjalankan. Ya, repot tuh bahasanya. Gampangnya adalah kesimpulan daripada pertanyaan itu, apakah penderitaan itu lebih sering diingat dibanding kebahagiaan? Itu tergantung dari posisi orang-orang yang selalu atensinya pada penderitaan karena tanpa sadar, dari bawah sadarnya punya program, pola kekurangan, pola kesalahan yang dianggap itu adalah kebenaran, berangkat dari identitas itu, maka muncullah banyak problem, masalah, dan ketarik ya, banyak masalah identitas dari penderitaan itu, sehingga kita lihat dari ukuran misalnya selama hidupnya yang difokuskan tanpa sadar hanya penderitaan. Jadilah terjawab kenapa hidup hanya penderitaan.